Pada kita semua yang mana sampai saat ini masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah rutin kita taklim Masjid Jabal Salam. Salawat dan salam tidak lepas kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa sifat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuka pada kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita dengarkan tausiah dari Ustaz Agus Heru Daisi yang bertema saat ada di titik terendah dalam hidup. Kepada Pak Ustaz kami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma rasawata ibadihi ila tawfiqi ta'sisin qawlan wa imtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa nazala al-ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rafaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan mengumpulkan kita di tempat ini dan melebur dalam majelis ilmu penuh tafakur dalam rangka bertadabbur menggapai kebahagiaan di dunia hingga di alam kubur. Ibu-ibu pada lapar makan bubur, ustaznya ngantuk akhirnya ngelantur. Ayo kita bareng-bareng bubar dan kabur, ya. Baik ibu-ibu yang berbahagia. Ibu ulangi lagi kalau bisa, saya kasih susu beruang. Ayo ya. Ibu pikir gampang kayak begini tadi, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini sudah Allah tetapkan bahwa hidup ini adalah letaknya ujian. Dan itu sudah Allah sampaikan jauh-jauh hari. Misal dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Dan kami akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi artinya dari sini sudah kelihatan ya bahwa ujian itu gak mesti dengan keburukan saja, bisa jadi dengan kebaikan. Nah, ujian dalam bentuk keburukan disebut dengan musibah, sedangkan ujian dalam bentuk kebaikan disebut dengan istidraj. Jadi ibu jangan heran orang maksiat kok kaya, orang maksiat kok bahagia. Mau nyalon jadi pemimpin, kerjaannya sogok kanan, sogok kiri, kok jadi pemimpin dia Pak Ustadznya. Saya bilang begini, hey, jangan heran dengan kekayaannya. Lawang Korun menentang Tuhan, dikasih Allah kekayaan yang jauh lebih kaya dari siapapun di muka bumi ini.
Jangan sombong jadi pemimpin. Fir'aun memimpin 350 tahun di Mesir dalam kondisi mengaku menjadi Tuhan. Itu yang disebut dengan istidraj. Ibu tahu istidraj? Gini Bu, ada Ustaz punya kambing 10 ekor. Dari kecil Ustaz yang merawat, Ustaz kasih rumput, kotor Ustaz mandiin, haus Ustaz minumin. Berarti Ustaz sayang nggak sama kambingnya Bu? Enggak. Karena ujung-ujungnya disembelih. Itu namanya istidraj. Sayang itu kalau Ustaz punya kucing, Ustaz sayang saya, Ustaz gak mungkin nyembelih dia. Ya, itu baru namanya sayang. Sama kayak perempuan diberikan suaminya mobil baru, diberikan perhiasan mahal, diberikan rumah mewah, ujung-ujungnya minta izin kawin lagi. Itu namanya istidraj. Udah mulai paham? Kalau kayak gitu baru paham kalian ya. Istidraj itu kalau bahasa Jawa itu dilulu itu loh, tahu dilulu ya? Di enak-enaknya di awal untuk disakiti di belakang itu namanya dilulu. Ya sama kayak tadi, kayak kambing kurban itu, kasih makan, kasih kembang bunga, ya kan? Luar biasa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujung-ujungnya ya gitu, ujung-ujungnya disembelih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi begitu Bu, seperti itu. Begitu. Itu namanya ujian dengan kenikmatan. Jadi kalau dikasih Allah kenikmatan jangan sombong. Itu aku makan riba tapi hidupku bahagia aja, cia. Lagi di istidraj sama Allah. Saya pernah lihat orang di istidraj itu serem Bu. Gak lama dia, cuma dalam waktu beberapa bulan habis kembali ke titik terendahnya sebagai seorang manusia. Kalau ibu mau diceritain, saya ceritain. Tapi kalau ibu gak mau juga gak apa-apa. Tampaknya ibu gak mau, ya sudah. Baik, kemudian yang kedua, gak bisa udah telat. Kan tadi pertanyaannya tadi, ibu mau-maunya belakangan. Kamu pikir aku Ustaz murahan. Jadi ibu dan memuliakan Allah. Ini kayaknya keberatan sorban ya. Jadi agak ngilu ya sering, makanya emosian. Baik ibu yang dirahmati Allah, ada cerita ya. Dulu itu ada seorang, jadi saya ngisi pengajian di sebuah tempat. Ya, mohon maaf ibu-ibu, ada satu jemaah itu masih muda. Dia seorang ibu-ibu tapi muda, mamut muda. Wajahnya wajah Pakistan punya, ya produk Pakistan. Karena beliau lama nggak hadir, saya cari yang mana ibu yang di situ gitu. Karena wajahnya beda sendiri tuh. Kalau kayak gini kan sama tuh rasa-rasanya ya. Maksudnya itu kan wajah Indo gitu loh. Jadi nggak titik fokus gitu. Kalau ini kan agak beda. Saya cari mana tuh ibu yang wajahnya kayak Pakistan itu. Pak Ustaz, beliau lagi ada masalah. Jadi beliau itu seorang perempuan single parents, gender lolos. Kemudian kaya, punya usaha properti, 2 anak masih kecil-kecil, dan ditinggal sama suaminya, biasalah karena faktor selingkuh begitu. Tapi itu bukan pembahasan kita. Intinya dia single tapi kaya, nah gitu. Nah kemudian apa yang terjadi? Ibu yang dirahmati Allah datang ke saya. Ustaz, dia tadi rutin sama kayak ibu gini, rutin 2 pekan. Ustaz, saya mau sedikit curhat tentang ekonomi saya. Biasanya kan Ustaz cari kaya, nggak bisa ngasih apa-apa, paling lanjut yang kerja, istighfar yang banyak, minta ampun sama Allah. Kayaknya dia kurang puas dengan penjelasan saya. Kemudian dia menghilang. Lama menghilang. Baru mungkin sekitar hampir setengah tahun lagi ya datang lagi. Saya bilang, kamu lamanya gak kelihatan pengajian. Ya Pak Ustaz, saya kemarin berguru ke Jawa Tengah. Berguru dengan seorang kiai. Iya Pak Ustaz, namanya Syekh Fulan berarti Islamiyah mungkin. Kamu diapain? Saya di sana dimandiin umat. Ada kaki yang mandiin emosi lah saya. Aku guru macam belum pernah mandiin kamu. Jadi mau sembarangan aja. Maksudnya kan dosa Bu gitu. Kan kita belajar syariat, belajar fikih. Kamu udah tahu lah perempuan itu apapun alasannya nggak bisa dimandiin laki-laki gitu loh. Apa dia bilang? Tapi faktanya saya sekarang hidupnya berkah. Catat Bu ya katanya berkah. Terus saya tanya, berkah gimana? Enggak, iya Pak Ustaz,
properti saya mulai jalan lagi dan saya masya Allah udah punya banyak pemasukan bla 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 dan lain sebagainya. Ya udah, kalau emang begitu saya harus gimana lagi? Tapi yang jelas ada nyampaikan kebenaran kan? Kalau itu nggak benar gitu. Akhirnya masya Allah itu dalam beberapa momen kemudian beliau menghilang lagi. Nah, jemaah pada cerita, Ustaz gak dengar kabar beliau mengalami kebangkrutan yang luar biasa, propertinya bermasalah, dan kemudian anaknya sakit-sakitan. Duitnya habis emang untuk ngobatin anaknya, tapi anaknya gak sembuh-sembuh. Ya karena saya pernah dekat sama dia, saya berempati, saya bilang, gimana kamu sekarang Mbak? Dia bilang saya hancur ya Pak Ustaz. Saya bilang mau datang sini, cerita semuanya. Terus saya itu dari aromanya, bau-baunya ya. Karena saya juga beberapa kali pengalaman nanganin teman-teman yang kesugihan tobat. Nah, jadi saya bilang aromanya kamu tuh bukan ke Ustaz, kamu tuh ke dukun. Dan di situ saya mencium ada bau. Sepertinya anakmu itulah yang dijadikan tumbalnya. Didatangkan, kita panggilkan teman-teman yang memang pakar di bidang ruqyah. Dan ketika di ruqyah memang betul-betul anak itu dikuasai sama makhluk jin. Dikit lagi bakal mati, itu bakal diambil sama si jinnya. Dan akhirnya di situ uangnya habis. Jadi kalau istilahnya gini, dia kemarin miskin punya uang 3 juta, tapi miskin. Kemudian kaya punya uang 3 M, sekarang nggak punya apa-apa sama sekali. Jadi lebih miskin dari sebelumnya. Paham ya? Itu namanya istidrak Mbak. Kamu tuh dienakin sama Tuhan. Udah, jangan kesana lagi, kembali ke pangkuan Ustadz yang sesungguhnya. Apa kabar anak-anak balik? Anak balik sehat semua? Balik nak Dewi boleh? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi dia dinikmatkan, kekayaannya betul-betul pada saat itu berkek-kek sampai dia lupa sama ustadznya. Ketika sudah sengsara ya balik lagi. Begitulah jemaah itu. Kalau senang ustadznya dilupain, kalau sedih ustadznya dipanggil. Ya Ustaz, mama aku sakaratul maut, saya dipanggil. Tapi kalau lagi jalan-jalan nggak dibangun oleh itu biasa aku kayak begitu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu namanya istidrak. Nah yang kedua adalah bentuk ujian, namanya musibah fitnah wa ilaina turja'un, sebagai sebuah fitnah dan engkau akan kembali kepada kami. Jadi kata kuncinya adalah engkau akan dikembalikan kepada kami. Dan jadi berangkat dari situ semua pasti ada hikmahnya untuk setiap ujian yang menimpa. Maka teman-teman yang berbahagia, Ustaz, ketika ujian itu tibanya luar biasa, beruntun. Mungkin setiap manusia pernah mengalami beberapa keadaan sedemikian, Bu ya. Kita diuji sama Allah tuh udah 1-2 kali, dia beruntun kayak tembakan itu, ditembak, belum selesai, datang lagi, ditembak lagi, datang lagi, dan di saat itu kita berada di titik terendah kita. Udah kayak ngerasa gak punya siapa-siapa, kayak ngerasa seakan-akan dunia ini kayak gelap gulita, seakan-akan udah gak ada lagi kebaikan dan akhirnya berujung ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Banyak pun yang seperti itu, ya, banyak orang-orang yang seperti itu. Dan ternyata masalahnya bukan terletak pada masalahnya, tapi masalahnya bagaimana menjadikan masalah itu bukan masalah untuk kita. Ulangi kalau bisa. Masalahnya bukan terletak pada masalahnya, tapi masalahnya bagaimana menjadikan masalah itu bukan masalah buat kita. Coba ulangi. Nah, Rasulullah. Ibu pikir jadi ustaz gampang. Ngapain? Ya, kayak gitu tuh yang dapat jelly sama biji begini tuh gampang. Dasar kalau makannya kayak anak TK, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Gak ada kan yang lebih bermartabat ya kan? Terus aja gitu. Ya Allah ya kan, sabar ya. Jadi ibu-ibu hari ini waktu banyak banget juga dapat ada istighfar tobat masal atau bagaimana gitu. Ada apa hari ini? Atau ada apa? Mana ada acara? Ada kajian apa? Ada ustaz. Ada ustaz. Ada ustaz keren ya. Pokoknya ibu-ibu gini biasanya rapi pas ulang tahun sama ada acara di luar begitu sih biasanya. Hari ini betul-betul gak ada apa-apa. Masya Allah ya. Atau mungkin temanya gitu, kayaknya kita temanya baper-baper gini terus. Besok ketika aku ditinggal suamiku, besok lagi ketika aku diselingkuhi mantanku. Jadi itu temanya gitu terus aja, biar aku terus ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah,
Apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi yang gelap gulita, dalam kesedihan? Yang pertama, mengimani takdir. Ini yang disebut dengan ilmu takdir, ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilmu takdir itu, Pak Ustaz? Yaitu sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada saat ini itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Saya ulangi lagi, ilmu takdir itu adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi pada saat ini sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Itu dapat dari mana Ustaz kata-kata itu? Dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq." Allah telah menetapkan takdir makhluknya qabla ayyamul samawati wal ardi. Allah menciptakan langit maupun bumi bi 50,000 sana, berselisih 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Masya Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ini penting kenapa? Bu, mohon maaf ya. Ini penting kenapa? Untuk menjadikan kita pribadi kuat di saat kita sedang terlunta dan ternistakan di muka bumi ini, supaya ibu sadar bahwa kita ini cuma artis yang lagi menjalankan skenario sang sutradara. Ibu pernah nggak melihat ada artis protes? Misalnya saya orang baik, waktu jadi artis saya diminta sama sutradara untuk menjadi orang jahat. Ada nggak? Kemudian saya protes, Pak, sutradara jangan begitu dong. Aku pengen jadi orang baik nih. Ada gitu nggak artis dong? Ya, karena artis tahu ini semuanya cuma sementara. Ini cuma sandiwara. Kita lagi ngejalanin apa yang diinginkan sebenarnya oleh Sang Tuhan yang Maha Perkasa. Kalau ibu udah tahu begitu, ibu tidak akan menyesali sesuatu yang sudah ditetapkan dari awal. Contoh, ibu udah ditakdirkan Allah jadi perempuan, ya ibu harus tahu resikonya perempuan itu akan hamil. Jadi nggak ada perempuan takut hamil, nggak akan. Kalau dia takut hamil, dia menafikan sisi kefitrahannya. Saya ketika tahu saya laki, saya udah tahu dari kecil kalau saya suatu saat akan mencari nafkah, bekerja untuk menafkahi anak istri saya. Itu sudah fitrah. Begitu pula ketika ibu hidup, ibu harus tahu bahwa memang hidup ini akan ada ujiannya. Ya, tapi cobaan ini begitu lama, Pak Ustaz. Iya, kalau begitu sebentar bukan cobaan, namanya cobain. Ya, paham tidak? Namanya cobaan itu kan beruntun. Dan itu Allah udah bilang, ya, dalam surat Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji di antara kalian mana yang terbaik di antara kalian. Jadi Allah udah bilang, aku uji kalian kok. Makanya dengan adanya ujian, ibu tersenyum tuh. Kenapa? Ya ngapain aku menyesali perbuatan? Bukankah ini memang sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi? Bu, gini saya ceritain aja. Saya punya jemaah seorang perempuan, masih gadis kalau ini. Dia ikut pengajian sama saya udah cukup lama. Punya bapak orang yang sangat baik lah, dekat juga sama saya bapaknya. Sampai suatu ketika dia datang nangis. Kenapa Mbak? Bapak meninggal dunia Pak Ustaz. Saya bilang, kamu yang sabar. Emang kenapa bapak meninggal kok begitu cepat? Iya Pak Ustaz. Bapak ditabrak mobil. Terus yang nabrak sekarang di penjara Pak Ustaz. Kalau kami meneruskan kasus, dia akan dihukum 5 tahun. Tapi kalau kami menghentikan kasus, maka dia akan dikeluarkan dari penjara. Mbak, bismillah. Kalau menurut saya lebih baik dimaafkan aja. Tapi Pak Ustaz, ini ceritanya Bu, nggak nempel dari jauh ya, kayak Bu disebut saya di sini gitu ya. Kamu pikir aku Ustaz murah? Jadi ibu-ibu, Mbak, dengerin ya, dendam aja gak apa-apa. Pupuk rasa dendam setebal apapun di hati. Kalau memang itu bisa menyembuhkan perasaan, tapi bukankah dendam itu hanya seperti menabur garam di atas muka? Gak paham, nenek-nenek ini gitu terus sih, sama. Ya Allah, pada dua semua. Jadi teman-teman yang berbaik, artinya kita lalu dendam aja gak apa-apa. Kalau dendam itu bisa menuntaskan perasaanmu, bukan orang dendam itu makin sakit Bu.
ibu misalnya ibu dendam sama, sebut aja misalnya dendam sama Pak Wali Kota, misal contoh ya, ini contoh aja ya, misal contoh dendam Pak Wali Kota. Setiap ibu melihat fotonya Pak Wali Kota, kan sakit hati ibu. Artinya dendam itu kan cuma nambah penyakit di hati kita, karena berdarah di atas luka itu rasanya perih. Betul gak sih bu? Jadi artinya berangkat dari situ, apa yang dendam? Terus gimana Pak Ustadz? Bismillah, maafkan. Udah dia pergi, 1 minggu kemudian datang lagi ke rumah saya, Pak Ustadz, kami baru pulang dari Polres, kami udah maafkan dia dan dia udah dibebaskan. Masya Allah, keren kamu Pak. Saya suka kayak gitu, muslimah yang harus tegas. Iya Pak Ustadz, saya sudah maafkan. Kok bisa kamu berubah secepat itu? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ingat ucapan Ustadz waktu pengajian. Ustadz bilang, semua sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Terus kenapa saya harus bersedih atas sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah? Luar biasa. Jadi artinya itu kalau orang udah punya ilmu takdir, mohon maaf ya, ada orang tuh ditinggal suaminya pergi kawin lagi, stres, depresi, gantung diri, mati, bodoh gitu perempuan. Tapi ada perempuan ditinggal suaminya kawin lagi, dia senyum-senyum aja, nggak ada nangis. Kalau dia ketawa, stres juga. Kamu gak sedih Bang ditinggal suamimu pergi kawin lagi? Ibu dengerin jawabannya, Pak Ustadz, kalau dia aja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Coba nyambung. Selama saya di pengajian bertahun-tahun itu baru ini gak nyambung. Jadi sahabat-sahabat yang berbahagia yang dirahmati Allah, Bu, semua udah ditetapkan sama Allah. Makanya di dalam Islam itu nggak boleh lo bilang seandainya, coba aja, jika aja, itu nggak boleh Bu. Kata Nabi, fa'innal lau, kata-kata lau itu adalah jalan-jalannya setan menyesatkan dirimu. Tapi kalau kau dalam kondisi bersedih, katakan qadarullah. Ya, qadarullah, inilah ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan pakai coba aja, coba aja. Ibu nikah dengan suami ibu, terus ibu ngedumel sakit hati sama dia begini, coba aja sama yang dulu ya Allah, ya Allah. Pasti otak ibu tuh kotor semua isinya. Iya. Di situ terbukalah pintu-pintu setan, penyesalan, alhamdulillah. Gak boleh. Semuanya udah rentetan, udah ditetapin sama Allah. Saya dibilang, saya punya keinginan, saya berdoa, saya berikhtiar. Kalau Tuhan mengabulkan, saya bahagia. Karena Tuhan sudah mengabulkan keinginanku. Tapi kalau tidak dikabulkan Tuhan, saya akan mencoba lebih berbahagia. Karena Tuhan sedang mengajari aku untuk mengikuti keinginannya, dan keinginan Allah jauh lebih sempurna dibandingkan keinginanku. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, ini poin pertama ya. Ketika ibu dapat ujian, na'udzubillah, saya gak doain apa-apa kayak ibu, tapi ujian apapun bentuknya. Punya suami yang selingkuh, harta hilang, anak bantah nakal, semua itu ibu mindsetnya di benak ibu pertama kali, bismillah, ini ketetapannya Allah, dan ini yang terbaik dari Allah untuk aku. Itu dulu yang pertama, supaya ibu tenang menjalani problematikanya. Tapi kalau ibu dari awal udah menghadapi masalah ini seakan-akan, ih coba aku dulu gak nikah sama dia, ih coba tadi mas aku bawa pasti gak bakal hilang, ih coba anakku udah sekolahkan di situ pasti gak bakal nakal, hidup ibu menderita. Gitu loh. Makanya betul kata Nabi, kata-kata lau itu pintunya setan. Jangan pakai ngomong kata lau, jika saja, coba aja. Gak boleh, katakan kau dari Allah, udah hidup bahagia. Yang penting ibu udah ikhtiar, ibu udah berdoa, hasilnya gak sesuai ekspektasi, berarti kau dari Allah, ini yang terbaik dari Allah. Paham ya? Ini kan tidak sedang orang kaitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang berbahagia ketika kita mendapatkan ujian, fokus pada hikmahnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali dari apa yang saya jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, untuk hikmah, fokus pada hikmah. Jadi dunia ini gak ada yang gratisan, itu poinnya.
yang harus ibu pahami. Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibatum, apakah kau menyangka, annama khalaqnakum, kami menciptakan kalian abathan, dalam kondisi yang sia-sia, wa annakum ilayna la turja'un, dan kamu diciptakan tidak kembali kepada aku. Maksudnya Allah, di dunia ini gak ada yang gratis, setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, contoh, ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai, itu pasti menderita. Saya yang jelas saya udah gak punya nenek kakek jalur kanan jalur kiri, gak ada. Maksudnya kakek dan jalur bapak, jalur ibu, nenek, jalur bapak, jalur ibu, semuanya udah gak ada. Ibu, bapak udah meninggal. Di situ Ustaz sudah menemukan memang gimana penderitaannya orang ditinggal orang yang dia cintai. Kenapa kita sedih pada saat kita ditinggal oleh orang yang kita cintai? Karena pada saat itu kita fokus pada kesedihannya. Ya Allah, Bu, kita tidak ketemu lagi selama-lamanya, Bu. Berarti Bu lebih fokus pada kesedihannya. Ya Allah, Bu, Ibu di dalam sana kuburan, gimana kabarnya, Bu? Mesti fokus pada penderitaannya. Bisa nggak mindsetnya dirubah? Ya Allah, ibuku sakit gula, diabetes dari sejak saya lahir sampai Ustaz setua ini. Artinya udah 40 tahun lebih beliau menanggung rasa sakitnya, dan obat medis sudah menyatakan tidak ada obatnya, hanya suntik, cuci darah, dan menggunakan obat-obat tertentu. Ketika ibu hidup, aku pengen hidup, tapi kan egois. Ustaz pengen hidup, ibu kan aku merasa sakit, aku sebelumnya gak ada merasa sakit. Di situ Ustaz mikir, berarti memang beginilah cara Allah untuk meringankan rasa sakit beliau yang sudah beliau tanggung selama 40 tahun lebih ini. Jadi saya lebih fokus pada kebahagiaannya. Ibu meninggal, itulah cara Allah untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di tubuh beliau dan membuat saya harus lebih mandiri, lebih kuat. Kenapa saya bersedih? Saya tidak berpisah selama-lamanya, atau nanti bakal ketemu lagi minimal di akhirat ketika berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu fokus pada hikmahnya, hikmahnya enak. Tapi kalau ibu fokus pada penderitaannya, hidup ibu menderita. Saya sering bilang, bukan luka yang memberikan rasa perih, ya, tetapi tetesan air yang kau teteskan di atas luka, itu yang membuat kau merasa perih. Maksudnya luka aja kalau dibiarin dia nggak terlalu sakit. Yang membuat sakit kan ibu tetesin dengan tetes air mata itu, sehingga tetes air mata itu membuat luka kita makin perih. Jadi bukan masalah yang membuat kita menderita, tapi sifatmu menghadapi masalah itu yang membuat kita menderita. Orang udah sedih ditambahin kesedihan, ditinggal mati semua orang tua sedih, ditambahin dengan kesedihan lagi. Ih, gak ketemu ibu selama-lamanya. Tambah menderita nasibmu kalau kayak begitu. Tapi coba fokus pada kebahagiaan. Bismillah, bapak meninggal, saatnya aku belajar mandiri. Ibu meninggal, berarti ibu udah dilepaskan dari penyakit. Cari sisi positifnya. Ibu sebutin ke saya, musibah apapun silakan. Saya berani jamin pasti ada sisi positifnya. Suamiku ganteng, bahagia tahu. Suamiku jelek, alhamdulillah Pak Ustaz, dia walaupun jelek amanah, gak bakal selingkuh. Oh yakin? Gak ada yang mau sama dia. Jadi itu hikmahnya punya suami ganteng, suami jelek ya. Gimana? Keren gak sih? Ibu sebutin aja keburukan apapun yang ibu mau sebutin, silakan. Saya akan tunjukkan sisi baiknya. Suamiku pelit Pak Ustaz. Suamiku bukan pelit, tapi dia laki-laki yang pintar mengatur keuangan dan rajin menabung. Toh nanti kalau duitnya banyak, dia mati, warisannya kan ke kamu juga. Tuh, duitnya udah banyak, ibu yang mati duluan, ya kami lagi. Ibu jadi hampir perpilan nanti. Begitu. Jadi ibu-ibu semua pasti ada hikmahnya. Gak ada hikmahnya. Ini carikan saya satu masalah yang tidak ada hikmah. Semua pasti ada. Cuma tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Semua ibu bisa lihat dari sisi yang baik. Hidungnya mancung kelihatan ganteng. Hidung pesek berarti
hidup yang minimalis. Orang Arab hidungnya mancung, mengerikan dulu, tabrakan dikit hidungnya patah, operasi mahal. Ibu dikasih Allah hidung yang safety, tabrakan hidung anak, gigi yang rontok ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah ya. Ternyata semua pasti ada hikmahnya. Ya, itu yang dimaksudkan. Sehingga kalau itu lebih fokus pada hikmah, ujian itu terasa lebih ringan bebannya. Yang mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan punya diuji Allah dengan anak yang masya Allah tabarakallah, main narkoba, main judi. Saya bilang ibu kuat sekali ibu. Dia bilang apa Ustaz? Kalau anak saya sudah sempurna, kan dia tuh anaknya 5 bu, yang 4 ini pintar-pintar, yang 1 ini masya Allah tabarakallah. Ya, terus saya tanya ibu kok kuat ngadepin si adik itu? Kata beliau gini, Ustaz, anakku kalau 5-5-nya sempurna, terus apa gunanya aku ada di sisi mereka? Keberadaanku di sini untuk menyempurnakan yang tidak sempurna. Dan Allah uji di anakku yang nomor 5 ini, dia tidak sempurna. Disitulah saatnya aku menebarkan ladang dakwah. Jadi masya Allah luar biasa. Orang kalau punya prinsip hidup kayak begitu, setiap ujian pasti ada hikmah. Semua udah ibu saya katakan, ibu nggak semua segala sesuatu di muka bumi tidak ada yang baik mutlak dan tidak ada yang buruk mutlak. Yang baik mutlak itu surga, yang buruk mutlak itu neraka. Di dunia pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Suamiku kan cemburu, di balik cemburu ada rasa cinta. Iya. Ada lagi istriku tuh cerewet, di balik cerewet itu ada care dan perhatian. Ada bu, laki-laki itu menceraikan istri gara-gara istrinya cerewet. Serius. Saking cerewetnya itu sampai suaminya mau mencerainya gak punya kesempatan. Saking parah. Ibu-ibu mohon maaf ya. Akhirnya kan istrinya dicerai. Ketika dicerai dia nikah lagi, cari perempuan yang gak banyak ngomong. Dan ketika itu dia baru menangis tersadar bahwa ternyata hidup tanpa omelan istri itu ada yang hilang dalam hidupnya. Jadi hidup diem gitu sampai dikasih surprise Mas 24 karat buat istri tercinta. Oh makasih. Ada yang hilang ya di bulan. Makanya kata Nabi layak mu'minah, seorang mukmin tidak boleh mencaci istrinya, sebaliknya istri tidak boleh mencaci suaminya. In kariya minha khuluqa, jika kamu mencaci satu akhlaknya, radiya minal akhar, jangan-jangan kamu menyukai akhlak di sisi lainnya. Maksudnya ibu gak suka dia karena dia mencemburu, tapi sebenarnya ada rasa cinta. Ibu gak suka dengan dia karena dia cerewet, ya bu. Padahal di balik kecerewetannya itu ada rasa care yang diperhatikan kayak itu. Makanya saya bilang, kalau ingin mencari istri yang sempurna, gak ada. Kalau kamu ingin menyempurnakan istri, ada. Ya seperti itu. Makanya saya sering bilang sama istri, ya aku tidak bisa memberikan kesempurnaan padamu, tapi aku akan berupaya untuk membahagiakanmu. Maka jangan pernah kamu berdiri di depanku karena kamu bukanlah pemimpinku, dan kamu juga jangan pernah berdiri di belakangku karena kamu bukanlah pengikutku, tapi berdirilah kau di sampingku karena kau adalah sahabat yang hidup dengan aku. Angin kencang jika kita gitu. Insya Allah. Ya bu ya, ibu. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, mencari pembanding. Maksudnya Pak Ustaz, ketika ibu mendapatkan ujian, cari pembanding. Itulah hikmah kenapa kita disuruh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang keadaannya kurang baik. Ini sadar gak sih? Kita disuruh kunjung ke panti asuhan. Biar ibu sadar, ibu punya nikmat bersama orang tua. Disuruh datang ke panti jompo, biar ibu sadar kita punya anak yang baik yang belum sampai menelantarkan kita di panti jompo. Ibu diperintahkan ketemu dengan teman-teman mu'alaf, biar sadar ibu nikmat dapat iman dari kecil, gak pakai perjuangan. Beda dengan teman-teman mu'alaf yang untuk berkata Allah Tuhan, aja dia harus meninggalkan semuanya. Ibu disuruh kunjung orang sakit, biar ibu tahu betapa sakitnya
nikmat. Ketika apa? Ketika kita tahu sakit itu menggugurkan dosa, dan kita juga tahu bahwa sakit itu adalah sehat itu adalah sebuah anugerah. Ketika kita tahu bahwa kita walaupun tidak punya uang, tapi kita masih diberikan Allah kesehatan. Ibu kalau mau nikmatnya suami datang ke rumahnya janda. Kalau udah ketemu janda, ibu pasti ingat suami. Sama dengan suami. Kalau udah ketemu janda, pasti istri. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguh jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Ayo sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Ya, kita disuruh mencari pembanding. Kalau bahasa mudahnya ya, bahasa mudahnya, ibu kalau lagi dapat nikmat disuruh nunduk ke bawah. Tapi kalau dapat ujian, ibu disuruh dangkal ke atas. Ayo, paham gak? Ibu kalau dapat nikmat disuruh nunduk ke bawah, biar ibu jadi orang yang mudah bersyukur. Oh, aku punya mobil, tapi mobilnya mobil City Car, yang mobil kecil, Ayla, Agia, Rola, Fatimah, ya. Ibu nunduk ke bawah. Ternyata di bawah masih banyak orang yang naik motor. Yang naik motor bersyukur nunduk ke bawah. Ternyata di bawah masih banyak yang naik taksi, naik angkot. Yang naik angkot nunduk ke bawah. Ternyata banyak orang naik sepeda kaki. Yang sepeda kaki nunduk ke bawah, banyak yang jalan kaki. Yang jalan kaki nunduk ke bawah, banyak yang berjalan kaki. Itu maksudnya nunduk ke bawah. Ibu mohon maaf kalau ibu melihat mohon maaf suami ibu, terus ibu bandingkan dengan artis. Nah, jelek lah dia. Serius. Itu kan saya ke tempatan, alhamdulillah bu. Jelek-jelek ini kan juga sering diundang ke Jakarta tempat teman-teman artis gitu ya. Saya itu bilang sama istri. Saya bilang sama istri, mereka itu ya cantik kayak begitu. Sampai aja nih, mau tahu kenapa? Karena gak ada syukurnya aja. Dan kalau udah gak pernah puas. Ya, jadi kalau saya lihat artis dan istri saya, wah, jadi jelek. Makanya saya pergi ke BDSM. Jadi hanya 20% yang paham nih. Maksudnya yang lain yang jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu bu ya. Jadi ibu kalau dapat ujian, ibu mohon maaf, apalagi punya teman. Misalnya contoh ya, alhamdulillah kalau yang sampai terjadi, suami ibu selingkuh, ibu ditinggal, tapi ada ketika ibu lagi nangis sedih, ibu berteman sama orang ngobrol, Mbak, suamiku selingkuh, aku ditinggal sama suamiku, Mbak, hartamu masih ada? Iya Mbak, anakku masih sama kamu? Iya Mbak, aku diselingkuhi suamiku, duitku semuanya diambil di atas namakan dia, anakku semuanya diambil sama dia, aku suka nakal. Kalau ibu berteman sama yang kayak gini tadi, ibu langsung merasa di atas angin. Oh ternyata ujianku tidak seberat dengan yang dialami oleh dia. Itu loh maksudnya bu. Makanya kenapa kalau saya dapat nikmat tunduk, tapi kalau dapat ujian jangan. Kalau ibu jangan, ibu akan tahu di atas itu lebih banyak yang punya problem begitu, yang punya problematika yang lebih parah daripada kita. Kalau ibu bandingannya ke atas, ibu hidupnya akan bahagia. Makanya tadi saya bilang mencari pembanding. Aku sering muda tuh berdakwah, kita lagi bangun pesantren, ada aja ucapan-ucapan tidak enak, ya kan? Mau dulu pondok gimana sih gini. Saya jadi mikir loh, aku ini ustaz kok dicemooh begini. Kalau lihatnya ke bawah, ya mohon maaf sakit hati saya bu. Tapi saya bilang aku lihat Nabi Muhammad dicaci sama umatnya, dimudahi mukanya, dilempar teh unta. Aku Abu Bakar muda, siapa aku? Cuma diomelin aja, apa baper? Karena baper sudah. Bismillah, maju lagi. Begitu. Kalau kita dengannya ke atas, ya. Kalau kita dengannya ke atas, Nabi Ibrahim dicaci oleh rajanya, Nabi Nuh dicaci oleh kaumnya. Masa kita jadi orang biasa dicaci orang raja baper? Begitu maksudnya. Jadi kita harus mendengar ke atas untuk menyadari kita ini belumlah apa-apa. Dan itu ada hadisnya Pak Ustaz, ada, yaitu hadis Nabi mengatakan
liya'zil muslimina fi masaqibihim al-musibatu bi. Adalah orang muslim membandingkan musibahnya dengan musibah yang menimpa diriku, kata Nabi. Supaya apa? Supaya kita sadari bahwa yang kita rasakan ini gak ada apa-apa. Jadi pengurus masjid, jadi pengurus pengajian undang orang gak datang baper. Ini ngapain baper? Undang orang aja gak datang baper. Nabi Nuh berdakwah dalam 1000 tahun kurang berapa tahun? 900 sekian, umatnya cuma 11. Agus Huda berdakwah di BDS 1, gak sampai 10 tahun ini umatnya sebanyak. Gak tau nyarinya ada apa, dia mungkin kesambat apa begitu pada datang. Nah, jadi itu yang dirapati Allah. Oh, wah, ternyata begitu ya. Kita bandingkannya ke atas, ya. Dan jadi kalau ada musibah, ibu sering-sering baca-baca artikel. Makanya kemarin itu lucu, ada ya bagus ya usulannya, ada yang dibuat. Ustaz coba buat itu di YouTube itu jangan ceramah-ceramah aja. Kan sekarang ini kan akun yang agak hidup tuh di IG sama TikTok. YouTube saya kan agak anti bu. Nah, karena emang ceramah-ceramah doang, ya ceramah kayak gini disiarkan ulang. Itu kurang naik, kurang up ya, kontennya kurang bagus. Nah, ada yang nanya, Ustaz kenapa nggak buat misalnya sesi curhat? Ya, jadi di mana di situ ibu yang punya problematika rumah tangga. Tapi disamarkan ya, ditutup kerjanya untuk curhat di situ, dan nanti kita buat di belakang nanti endingnya ada semacam solusi secara agama. Saya bilang bagus juga. Anak-anak buat curiga, curhat dan hijrah barang godaan. Jadi nanti bukan itu tetap saya tidak begitu baiklah. Jadi ada yang sebenarnya disamarkan itu. Apa yang membuat buruk itu dicampurkan di makanannya, ya itu yang ada yang kayak orang-orang nafal itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu bu, Masya Allah. Baik, jadi kalau lagi berada di titik terendah, lihat titik yang tinggi aja. Jadi punya pembanding bahwa ternyata kita tuh sedihnya gak sendirian, ya sedihnya itu bareng-bareng. Banyak orang yang semisal kita, banyak orang yang mirip dengan kita. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, ujian berbanding keimanan. Maksudnya apa? Semakin tinggi ujiannya, itu sadari berarti itu memang level imannya udah tinggi. Jadi kalau ibu dapat ujian yang begitu berat, ibu sering ngomong gini kan, kenapa ujian yang ditimpakan kepadaku, sedangkan aku baik dengan Allah. Itu sebenarnya Allah lagi kode-kode sama ibu, bahwa ibu itu memang ujiannya tinggi, setinggi apa pohon, sekejap itu akhirnya akan menerpanya. Ya Rasulullah, ayu asyadun nasi ada balakan. Ya Rasul, orang mana yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Zumal amsal, fal amsal, kemudian yang menyerupai, kemudian yang menyerupai. Artinya dari nabi turun ke sahabat, ke tabiin, ila yaumiddin. Itu ujiannya makin rendah. Jadi kalau ibu itu diuji dengan ujian yang begitu berat, berarti memang ibu itu levelnya dari atas rata-rata. Gitu loh, itu harus dipikirkan sebagai mindset untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Ya, jadi begitu bu. Ujian berbanding kekuatan iman. Nah, itu harus betul-betul dipahami. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Fayaqtadil rajul ala hasbi dini." Allah menguji orang berdasarkan kekuatan agamanya. Baikkan dinu solba, jika agamanya kuat, istaddat balau, maka akan mengeras ujiannya. Ala hasabi dini, berdasarkan kekuatan agamanya. Tapi kalau hamba itu lemah imannya, maka ujianmu pun akan semakin melemah. Gitu bu. Ya ibu kalau mau dianalogikan ya gampang. Ujian anak SD dengan ujian anak SMA. Menurut ibu lebih susah mana? SMA. Kebahagiaan yang didapatkan pada saat anak lulus SD dengan kebahagiaan yang didapatkan pada saat anak lulus SMA sama apa beda? Beda. Ujian anak SMA, ujian anak lulusan sarjana ekonomi dengan sarjana kedokteran, bobotnya beratnya sama apa beda? Bahagianya antara ujian ekonomi dengan lulusan sarjana kedokteran sama apa beda? Sama seperti itu. Jadi artinya makin berat ujian, makin berat imannya, makin berat pula ujian. Jadi jangan heran. Lu kan
orang saya cinta sama Allah, saya ikutin Allah, Allah memuji saya, terlalu banget sih Allah ini. Saya kasih tahu ya. Kadang-kadang ujian itu tanda cinta Allah yang diberikan pada kita. Bayangkan ibu, mohon maaf, tahajudnya orang yang biasa aja dengan tahajudnya orang yang lagi sedih, itu rasanya sama apa beda? Besok gak ada apa-apa, sama tahajudnya besok ibu akan ditagih cicilan kalau nggak bayar rumahnya diambil. Itu kira-kira doanya itu sama apa beda? Beda. Kalau doanya orang yang besok mau ditagih, kalau nggak bayar rumahnya mau diambil, itu bibirnya bergetar. Begitu. Kenapa? Karena doanya dari hati. Makanya ada yang bilang, kenapa aku sakit? Kenapa aku diuji? Sedangkan aku berbaik sama Allah. Karena Allah lagi memanggil Allah rindu sama Anda. Dan salah satu cara Allah memanggil hambanya adalah dengan cara ujian itu sendiri. Jadi tahajud kita sama Allah, bersujud sama Allah. Ya Allah, atas apa ujian yang menimpa pada diriku, tolong ya Allah, tuntas bersih. Kembali kepada Allah. Karena memang ibu ujiannya berat ya, ibu levelnya tinggi, gimana gak berat? Ya, sama seperti itu gambarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya di prinsip ya, kesulitan adalah pangkal kemudahan. Maksudnya gimana Pak? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesedihan adalah pangkal dari kemudahan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesusahan di situ pasti ada kemudahan. Di setiap ada kesusahan di situ ada kemudahan. Tidak ada Allah mengulangi dua ayat berdampingan. Diulangi berdampingan ya. Kalau yang tidak berdampingan kan banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang. Tapi kan enggak nempel ya. Yang betul-betul nempel cuma ini. Saking Allah tuh ingin menjelaskan ke kita, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi ketika ibu dapat kesusahan, yang pertama kali ibu ingat di benak ibu itu kemudahannya dulu. Saya ketika diuji sama Allah yang begitu berat, selalu berpikiran di awal sudah begini, ini pasti akan diselesaikan sama Allah. Pasti akan. Kan dulu pernah mengalami seperti ini, dan kita udah sukses melewatinya. Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada solusinya, pasti. Baik, itu tadi ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ibu, Bu, bayi di perut makannya melalui apa? Plasenta tali pusarnya ya. Udah 9 bulan itu udah berada di zona nyaman. Nyaman lah, udah 9 bulan kok. Ibu tahu yang terjadi? Keluar sama dokter dipotong. Kenapa bayinya nggak stres? Jangan. Aku makan bagaimana? Gak ada, dia tenang aja. Gara-gara tali plasentanya dipotong, dia bisa nyusu sama ibunya. Nyusu 2 tahun. Bahagianya dia udah nyaman dengan air susu ibunya. Ibunya nafas, dikasih kopi. Kok jadi kayak kopi susu rasanya? Ya kan? Akhirnya Masya Allah, bayi stres, mama jahat, aku gak bisa nyusu lagi. Gara-gara gak bisa nyusu, akhirnya dia bisa menikmati betapa enaknya makan nasi kuning, pecel, sambal goreng api. Ya, iya nasi kuning, iwak haruan, bumbu habang, ditaburin bawang goreng kering di atasnya, diacak-acak sama serundeng, telur kuning diacak-acak begitu, Masya Allah nyamannya. Allah Akbar. Telan aja di rumah, telan aja apa-apa. Dan dibagi nasi kuningnya muncul, wajah bingung. Ini punya anak TK dulu ya. Jangan-jangan punya anak sebelah sini di bawah sini. Jadi saya curiga itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Tuh, maka ibu kesulitan tuh papanya punya. Gara-gara gak dipotong tali plasenta bisa nyusu, gara-gara disampai susunya bisa makan yang plasenta. Banyak hal yang seperti itu. Banyak. Pak Ustaz, kenapa suami saya meninggalkan saya? Bu, suamiku bukan meninggalkan kamu, tapi Allah yang menjauhkan kamu dari suami. Kenapa Allah tega menjauhkan aku dari suamiku? Karena suamiku berpotensi menjauhkan kamu dari aku. Maka ketika engkau dijauhkan dari orang yang kau cintai, begitulah cara Allah men-scamming kita dari orang-orang yang bisa membahayakan kita di masa yang akan datang. Berapa banyak orang yang ditinggal suaminya bersyukur. Kenapa? Gara-gara ditinggal suaminya, dia bisa bertemu dengan laki-laki yang jauh lebih solid, yang lebih baik, yang lebih pengertian kepada dia. Oh iya. Berapa banyak ujian itu menimbulkan kebahagiaan. Dulu waktu pandemi, semua kajian offline tutup, ganti online. Ketika online, Ustaz bisa ceramah sampai kemana-mana. Ada pengajian Afrika, pengajian Eropa, pengajian mana-mana bisa masuk semuanya. Sekarang pengajian sudah balik offline lagi karena udah pandemi. Selesai pandemi. Ternyata online masih jalan. Online masih jalan. Jadi masya Allah teman-teman yang berbagi, sekarang saya baru sadar kalau dulu nggak ada pandemi, saya nggak mungkin ceramah sampai orang Afrika, saya nggak bakal kenal. Kemarin waktu saya umroh ketemu dengan jemaah saya di Jerman, coba ya ketemu tatap mukanya baru sekali. Saya sering ikut kajian Ustaz, isi kajian di kedutaan kan, online biasanya iya, saya sering ikut Ustaz, masya Allah. Kayak rasa senangnya ibu sudah nyampe sampai ke sana, ya jauhnya sana bisa dengar ceramah saya. Yang di sini kan nggak dengar orang kayak gini. Jadi ibu-ibu ya dimuliakan. Pada depan muka Ustaz itu nggak dengar deh. Kenapa? Tadi bukan. Jadi mau di mana tapi tua, takut orang aja. Tapi kalau muda itu tamparnya muda. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian berikutnya adalah introspeksi diri. Ketika ada ujian, ibu itu introspeksi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa dirimu itu sebenarnya atas kelakuanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah siap memaafkan dosamu sebanyak apapun yang kau lakukan kepadamu. Apa pelajarannya? Wama asal min musibah, setiap musibah yang menimpa dirimu itu tanganmu sendiri kelakuan. Begitu maksud Allah. Ya dosa kita. Makanya kalau dalam ujian itu introspeksi diri. Bu, jalan kaki di dalam merdeka. Ada batu dalam tiu, pada kepala cetak. Ibu ngapa? Siapa lempar? Tidak aja berdarah. Ketemu orang yang juga bisa darah meninggal sudah. Jadi kan daripada begitu, ibu lebih kayak gitu. Ibu mikir, ya Allah, lapangan merdeka ini luas, jidatku ini kecil ya. Ini kenapa? Batu ini kok milih kesini? Tidak kesini, kayak kesini. Kenapa ya Allah? Pasti batu ini nggak mungkin terlempar sendiri. Engkau yang menghendaki kan ya Allah. Aku tahu Allah pasti pengen aku sujud lagi dalam salat tahajud seperti masa-masa lalu. Malam yang mau tahajud yang lama sujudnya ya Allah. Dompetnya, ibu jangan nyolong dompet. Ngapain dompet kamu nggak pakai disalahin, udah pasti salah. Dan juga ibu introspeksi aja ya Allah. Satu bis ada 40 orang. Kenapa dompet yang dipilih sama pencopet ini? Pasti karena aku jarang sedekah. Kalau mau sedekah bisa jadi kurang ikhlas. Kalau mau ikhlas bisa jadi kurang banyak. Ya, jadi dari situ ibu masya Allah, biar teman-teman insya Allah dari yang kecil-kecil itu bu, ya luar biasa. Insya Allah jadi pahala, jadi amal salih. Makanya saya tuh kemarin kan waktu kita rapat dengan pengurus masjid, pengurus pesantren, ngerapatnya tentang untuk anak-anak baru ini gimana Pak Ustaz. Karena niat saya dari awal tuh memang free, tapi memang karena keadaan keuangan ini belum mapan. Saya bilang mana gimana solusinya? Ustaz kita open aja. Jadi orang tua itu terserah aja mau bayar berapa semampu dan sebisanya. Tapi terserah betul-betul miskin ya.
Kemarin itu ada yang minta diskon, ternyata istrinya enggak, ya lu tolong dong, kenapa dia masih sanggup? Jadi teman-teman yang berbagi. Akhirnya apa terjadi Bu? Masya Allah ya, sama anak saya kasih motivasi. Pondok ini dulu gak punya apa-apa. Sekarang kita udah bangun segini. Dan ibu-ibu kalau mau mampir silakan ya, jangan malu-malu datang aja. Enggak apa-apa, enggak usah pakai izin-izin, bilang aja saya muridnya Ustaz Agus gitu. Alhamdulillah Bu, lantai 1, lantai 2 itu udah hampir full finishing. Dan banyak yang datang tuh jawabannya selalu begini, ya Allah Ustaz ini mau bukan pondok kayak hotel gitu ya. Karena emang saya udah niatkan dari awal, Bismillah saya bilang, saya ingin biar bangga pondok dengan hotel yang posisinya elit, yang gedungnya elit, yang santrinya insya Allah mudah-mudahan kalau tercapai bukan cuma gratis, tapi saya ingin gaji mereka supaya mereka sadar bahwa mereka lagi berjuang untuk Allah. Sampai begitu, Ustaz Adi Hidayat itu per bulan dikasih 3 juta murid, dikasih terbayar, dikasih 3 juta, tapi syarat masuknya minimal hafal Quran 30 juz. Syarat masuk ya, bukan syarat keluar ya. Syarat masuk. Ya Allah, saya bilang Ustaz tadi waktu beliau datang ke Balikpapan, doain saya kayak antumnya. Kalau beliau kan lapang rezeki. Makanya kemarin yang bilang Bu, saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa pebisnis dan ada pebisnis yang siap untuk wakaf pinjam. Kalau wakaf pinjam, dia punya uang nganggur sekian M, nomornya gede karena wakaf pinjam kan. Tapi bukan dikasih, saya pinjemin ke Ustaz, nanti Ustaz olah. Nah ini saya lagi cari-cari di franchise yang kira-kira bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, istilahnya mampat untuk pondok ini bisa berjalan roda-rodanya. Jadi sampai segitu saya pikirkan, biar gimana caranya supaya santri-santri nggak mikirin duit, supaya betul-betul mereka belajar. Dan santri nggak banyak, kita maksimal satu angkatan 25 orang aja, hanya 25 orang aja. Kenapa? Ya tadi karena kita memang ingin pembibitan dan betul-betul mereka belajar dirinya 100%, tidak mempelajari pelajaran apa-apa, kecuali pelajaran umum yang diujikan di paket ya, memang nanti ada paket nanti. Jadi begitu Bu, alhamdulillah ya teman-teman, dan itu murni dalam umat 100% tidak disentuh dana pemerintah, itu yang saya banggakan. Beberapa kali pemerintah mau nyumbang, alhamdulillah gagal terus. Serius. Dari Pemprov itu, Pak Ustaz adalah salah satu pejabat, tapi udah turun dia. Pak Ustaz, inisialnya Pak Gubernur. Pak Ustaz, udah turun bukan yang sekarang ini kan, ya. Ya, inisialnya Pak Muladi. Jadi saya satu lantai Pak Ustaz. Satu lantai itu kan saya udah tahu sebenarnya Bu. Satu lantai ini sekitar 1,5 lah, gitu kan. Ditelepon sama Pemprov, Ustaz udah cair dananya. Alhamdulillah. Berapa cair Pak? 40 juta Pak Ustaz. Oke, saya masih ikhlas, masih tulus. Saya bilang, Mi, waktu itu lagi sakit saya. Mi, tolong ya ngurusin permintaannya Pemprov apa aja, diturutin. Tapi saya lama-lama kasihan lihat istriku itu. Kok ditendang sana, tendang sini, lompat sana, lompat sini. Ini belum selesai. Aduh, urusan repot. Udah, tenang dulu. Sabar ya, ikutin aja alurnya. Ikutin alurnya. Terakhir itu ada minta sesuatu. Nanti cairnya nggak segini Pak Ustaz ya. Cairnya sekian. Ini stop, berkasnya balikin semuanya, jangan dilanjutkan. Kita nggak punya duit tapi kita nggak miskin karena kita belum ada Allah. Bu, demi Allah, demi Allah. Paginya saya tolak, malam apa besoknya gitu. Ada orang DM, bukan WhatsApp. Kalau WhatsApp kan dia kenal saya kan. DM di Instagram itu. Ustaz, saya mau transfer minta apa nih? Silakan. Saya cek ternyata yang ditransfer 40 juta sama dengan yang ditransfer sama pemerintah Pemprov yang nggak jadi. Sama diganti sama Allah. Dari situlah saya itu yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu ada. Ya, tinggal kadang-kadang kalau nggak ada pertolongan Allah itu saya istighfar. Bisa jadi saya nggak yakin. Kalau saya lagi yakin banget itu ada aja pertolongan Allah itu. Ya, teman-teman itu ya diundang makan nasi padang. Saya pikir mau bawa makan padang, ternyata pulang mau bawa donasi. Itu ada juga keyakinan yang tinggi. Dari mana waktu itu? Ada. Yang diundang makan nasi padang, pulang-pulang bawa uang donasi itu loh. Dari pengajian SBD atau mana? Jadi teman-teman yang berbahagia, ya insya Allah intan surullah yang surullah. Ini saya ngomong gini motivasi buat pengurus-pengurus pengajian. Mereka kadang-kadang baper, ngadain agenda nggak disupport. Aku teriak-teriak sendiri Pak Ustaz, namanya pada diem-diem aja, sosok nggak perhatian. Aku capek-capek sendiri, justru di situ seninya. Itu seninya. Seni di saat kita bisa menderita dalam berdakwah menegakkan agama Allah itu indah sekali.
Ya, alhamdulillah teman-teman. Itu sudah siap. Insya Allah bulan depan ini Bu kita mulai santri pertamanya. Jadi tadi sudah rapat terakhir. Insya Allah udah kita mau mulai bulan depan bersama dengan ini masukkan ajaran tahun baru. Tanggal berapa tuh? 14 ya? Nah, insya Allah tanggal 14 kita mulai juga. Baik. Kemudian yang terakhir husnudzon. Husnudzon artinya setiap apapun yang menimpa, ibu harus berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi. Aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, aku bakal baik. Kalau hambaku berprasangka buruk, aku juga bakal buruk. Naik motor, kunci motor jatuh. Aduh Abi, jangan-jangan terjadi sesuatu. Nih, gak boleh gitu. Katakan alhamdulillah kunci motor jatuh. Ya, berarti Abi dirasa mendapat motor baru. Kunci rumah jatuh, dua, alhamdulillah Abi dirasa mau beli rumah di Balikpapan baru. Buku nikah jatuh, dua. Itu kenapa sih? Belum selesai ngomong, nyaut aja dulu. Alhamdulillah, Abi dirasa kita mau dapat buku nikah baru karena buku nikah kita kemarin kan kena banjir nih ya. Begitu. Barangan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu Bu ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita bersama dalam kajian yang spesial ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Silakan ibu yang mau bertanya, kami persilahkan, mangga tuh. Ada yang mau bertanya? Ibu yang ada yang mau bertanya? Silakan Anak Walid yang bertanya. Bude. Siapa Bude? Mana Bude? Ibu ini yang saya cari 2 pekan lalu. Beliau ini yang saya cari, mana orangnya? Kemana ibu kan nggak ada? Sakit. Jawab dulu keles ya. Orang ditanya juga, ibu kemarin kemana? Oh masya Allah, rahasia. Seperti itu kalau udah berani bermain di belakangmu ya. Silakan Bu, silakan Bu. Saya kan selama ini pernah mendengar ya, kalau hanya doa yang bisa merubah takdir itu apa benar? Dan maksudnya seperti apa? Baik, hadisnya itu begini, la yughayyiru takdir illa bil doa, tidak berubah takdir kecuali doa. Jadi gini maksudnya Bu, hadis itu memang benar gak sama. Cuman gini, memahami hadis itu gak boleh dimakan satu-satu. Memahami hadis itu harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya, di mana kita pahami bahwa takdir sesuai dengan kata takdir dari sesuatu yang bersifat ketetapan. Ya, maka tidak mungkin takdir itu bisa berubah. Nah, maksud daripada merubah takdir dengan doa itu bukan artinya doa itu bisa merubah takdir. Berarti seakan-akan doa itu lebih kuat daripada keinginan Allah, itu berbahaya. Jadi yang betul gimana Pak Ustaz? Yang betul, takdir itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Cuman dengan doa takdir itu bisa berubah, bukan mana takdirnya berubah, tapi maksudnya adalah bahwa doa itu adalah bagian dari takdir. Sebenarnya itu sama dengan silaturahmi memperpanjang umur. Kan ibu udah yakin kalau umur itu udah ditetapkan Tuhan. Kenapa kok bisa memperpanjang umur? Itu maksudnya begini, silaturahim itu bagian dari takdir. Fulan umurnya 30 tahun, tapi karena rajin silaturahim umurnya jadi 50 tahun. Berarti kan tidak berubah takdir, takdirnya sudah ada, dia matinya 50 tahun. Paham ya? Sama kayak tadi, ibu doa juga begitu. Ibu itu sebenarnya harusnya miskin, tapi karena ibu berdoa, ibu jadi kaya. Maka sifat kaya itu muncul karena bagian dari takdir tadi, doanya itu di dalam kitab takdirnya juga. Paham ya? Jadi jangan nanti menafikan seakan-akan takdir bisa berubah, padahal takdir itu keinginan Tuhan, doa itu keinginan kita. Dan berarti keinginan kita lebih kuat dibandingkan keinginan Tuhan. Kacau nanti jatuhnya Bu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah. Kalau menurut saya itu bahasa mudahnya Nabi untuk memberikan semangat kepada umat berdoa kepada Tuhan. Karena kalau pemahaman terhadap takdir terlalu kuat, bahaya juga. Makanya berdoa kalau sudah tetap di Tuhan bakal mati kapan?
Ngapain aku doa kalau udah ditentuin Tuhan miskin atau kaya? Bukan begitu cara berpikirnya. Tugas kita cuma dua, ikhtiar sama doa. Nah, hasil itu tugasnya Allah. Maka ibu jangan masuk ke ranah hasil, itu namanya ibu masuki ranah Tuhan, offside namanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya, untuk memberikan amalan kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah harus membacakan surah Yasin? Baik, jadi gini Bu ya, kaitan dengan transfer pahala, bahasa Arabnya namanya ihdalu thawab, mentransfer pahala kepada orang yang meninggal dunia. Apakah yang sedemikian itu sampai atau tidak? Ulama membagi dua. Yang pertama ibadah yang sifatnya maliyah, yang kedua ibadah yang sifatnya non maliyah. Maliyah itu sifatnya harta. Kalau untuk yang harta ulama sepakat tidak ada perbedaan. Tidak ada khilaf sama sekali. Contoh, ibu bersedekah yang niat pahalanya diperuntukkan pada orang tua yang meninggal dunia. Kalau itu ulama sepakat sampai. Ada dalilnya hadis riwayat Muslim. Ya Rasul, mamaku meninggal dunia. Apa boleh aku bersedekah? Tapi pahalanya diberikan pada mamaku. Kata Nabi, bersedekahlah dan pahalanya untuk mamamu. Dari situlah ulama sepakat untuk ibadah maliyah, ibadah harta. Nah, ada pun ibadah yang normal ya ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau saya boleh jujur, hampir seluruh pendapat selain sebagian kecil dari mazhab Imam Syafi'i itu kompak mengatakan sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Ya, saya ulangi lagi, pahalanya tetap sampai. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, berkaitan dengan transfer terhadap amal sholih yang bersifat non maliyah. Jadi teman-teman yang berbahagia, bahkan termasuk yang disampaikan oleh Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah. Ini kalau kita ngomong pendapat ulama lain ya semuanya hampir sepakat. Nah, yang unik ini Syekh Ibnu Taimiyah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan aja dalam kitab Fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, halaman atau juz yang ke-24 halaman 366. Beliau mengatakan begini, amal qiraah, sedangkan membaca, yang tadi aku bilang tadi baca Yasin, baca Quran, wa shadaqah dan sedekah, wa ghairuhuma min a'malil birr, dan dari amal-amal saleh, fala nizaa baina ulama'i sunnati wal jamaah. Tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah di usuli thawabil ibadat, atas sampainya pahala-pahala ibadahnya. Al-maliyah yang berbentuk harta, kasadaqah seperti sedekah, wa itak dan memerdekakan budak. Karena yasilu ilaihi aidan ad-du'a, begitu pula doa sampai, wal istighfar dan istighfar, wa sholatu alaihi dan sholat kepadanya, sholat al-janazah, sholat jenazah, wa du'a inda qabri dan doa di samping kuburannya, wa tanazahu fi usulil amal al-badaniyah. Namun ulama beda pendapat tentang sampainya pahala yang bersifat badan seperti puasa ataupun sholat. Waswab anal jami' yasil ilaihi, tapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, pahalanya sampai kepada mayatnya. Ini yang memang Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi insya Allah pahalanya sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengkhususkan Yasin aja, membaca yang lain juga diperbolehkan. Baik, seperti itu. Ada lagi di tengah, mungkin di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan kalau kita mendapat musibah, anggaplah orang itu mendapat musibah, terus kita mengatakan kepada dia sabar atau bagaimana, tapi orang itu mengatakan kamu enak, bukan kamu yang rasain. Itu apa yang harus kita lakukan kepada orang itu atau katakan kepada orang itu? Terima kasih. Baik. Ya itu pertama memang konsekuensi dari orang berdakwah mas ada ucapan jawabannya ada. Mbak, saya pakai jilbab. Apa sih? Kan kamu udah tua, aku masih muda. Kalau digituin semuanya ada gitu. Lagi contoh aja jangan makan riba. Ya iya mau kaya, aku kan miskin, kalau nggak riba gimana bisa kaya? Apa maksudnya Bu ya?
Itu memang penyakit dakwah selalu ada di poin itu selalu ada. Ya. Saya sedih Pak Ustaz, istri saya minta cerai, yang sabar. Ustaz sabar. Ustaz belum pernah merasakan apa yang aku rasakan. Ya saya jawab, ya jauh istri minta cerai kamu yang rasakan itu gimana? Jangan dong. Istri minta cerai kamu yang rasakan gitu, ya sabar. Ya teman-teman yang berbagi, konsepnya pribadi kita sih simpel. Kita didengarkan kamu, didengarin syukur, gak didengarin gak apa-apa. Cuma kalau dia ngomong begitu, bilang aja, iya Mbak. Ingat ya, memang betul aku belum menimpa yang kamu rasakan. Bisa jadi aku juga bisa mendapati kesesatan atau mendapati kesedihan yang jauh lebih parah dari kamu. Tapi bukankah kita itu harus saling mengingatnya? Kamu sekarang ini timpa musibah, aku nasihati. Nanti kalau aku bilang suatu saat aku yang tertimpa musibah, kamu juga nasihati aku. Jadi jangan malah begitu. Ya karena ini saling menasihati aja. Kan banyak orang yang pintar tapi tidak sadar. Kalau nggak diingatkan, banyak lah Bu. Ya, ibu mohon maaf, sepintar apa ibu masak, ada beberapa poin yang bisa jadi ibu itu salah. Terus diingetin sama orang yang di bawah ibu, maaf Bu, caranya bukan begitu. Nah, tinggal iman kita berbicara, menerima nasihat orang apa tidak, kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Gimana sudah ada ya? Lanjut Pak baca doa. Iya, maaf Bu ya. Acara berikutnya adalah baca doa. Kami bermohon kepada Kau Subhanahu membacakan doa. Semoga acara ini tidak akan kita. Acara kita baca doa. Apa ini? Enggak, dia punya masalah suaminya di mana ada saya gitu. Ini punya masalah ke suami, tuntaskan dengan suami, apa sih jadi korban? Jadi ibu. Baiklah. Enggak usah dulu, saya udah paham. Oke, saya akan bacakan doa. Ibu merasa nggak tadi saya dibentak dikit? Oke, nggak apa-apa bercanda ya. Baik, kita cukupi dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukabbi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa bil malaa'il a'la ila yaumiddin ighfir dhunubana wastur uyubana ونوّر قلوبنا واجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أتيتها ولا هما إلا فرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz dan atas saksiannya. Demikianlah acara kami pada hari ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan